Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustaz Burhanuddin SAG, yang kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Di mana hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian taklim Ahad di Masjid Al-Barokah. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengingatkan untuk bapak-bapak atau ibu jemaah Masjid Al-Barokah, untuk kurban tahun depan, tabungan kurban tahun depan sudah dibuka. Yang berminat silakan menghubungi Pak Tohari. Bapak Ustaz Wahyudin Amin SAG, waktu dan tempatnya dipersilakan. Syukran. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha, haitsu qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala aydan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan selalu kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang selalu tidak pernah putus memberikan kepada kita nikmat. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah untuk selalu taat beribadah kepadanya, untuk selalu bertaqarrub kepadanya dengan salah satu ibadah kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim setiap pekannya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari awal kita balik sampai dengan kita wafat nanti dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan, hari ini adalah masih hari-hari haram. Hari-hari di mana berlaku kelipatan pahala bagi orang yang melakukan ibadah-ibadah
soleh, amal soleh. Ya, Dzulhijjah itu luar biasa. Dia salah satu bulan haji, salah satu juga bulan haram. Jadi ini lipat gandanya luar biasa. Apalagi yang kemarin, 10 hari. Jangan terlena. Saat ini pun masih Allah berikan kepada kita pahala berlipat ganda. Di antaranya minha arba'atun hurum. Ya. Masuk salah satunya bulan Dzulhijjah. Di antaranya al-hajju asyhurum ma'lumat, ujungnya nih Dzulhijjah. Walaupun ada yang berpendapat sampai dengan hari tasyrik, tapi sebagian ulama mengatakan ada yang full Dzulhijjah adalah bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masih berlaku, masih dilipat gandakan pahala orang beriman yang beramal baik di dalam bulan-bulan ini. Alhamdulillah kita masih sadar, masih sehat, masih diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu menambah pundi-pundi amal-amal kebaikan kita untuk bekal kita di negeri akhirat. Oleh karena hadirin, yuk kita lihat penekanan dari Allah kepada umumnya kita manusia beriman, lebih khusus kepada yang melakukan ibadah haji. Luar biasa. Inti dari ibadah haji agar kita selalu mengingat zikir kepada Allah. Uzkur, uzkur, uzkur. Kalau umum kan Allah perintahkan kepada kita orang beriman di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Jadi salah satu nama ibadah kita zikir. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah. Allah salah satu nama, dia punya Asmaul Husna. Apa itu zikir ya? Sekarang kita coba menggali. Wahai orang beriman, uzkur Allah. Yang pertama, uzkur Allah adalah sebut lafadho, melafadkan, menyebut nama-nama Allah. Ya, Al-Qahhar, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq. Makanya zikir itu kan menyebut nama Allah, kalimatun thayyibah. Ya. Mau meminta spesial, ya Ghani ya Hamid, wahai yang maha kaya, ya Mughni, yang maha mengayakan. Aghnina bihalalika nahramika, begitu. Sebut namanya, lafadzkan namanya, ya Razzaq urzuqna innaka khaitur raziqin. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfir lana innaka anta khairul ghafirin, khairul ghafirin. Itu nama Allah kita sebut. Uzkur berarti menyebut, lebih banyak menyebut nama Allah. Yang kedua, uzkurullah bisa kita artikan ingat. Sesuai dengan namanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ingat Allah itu Maha Ghaffar, Ghafur. Ingat Allah itu Maha Ghani. Seluruhnya nama-nama Allah. Bahkan bagi orang yang ingkar atau kita suatu saat melanggar, Al-Muntaqim, Allah Maha membalas. Kita ingat itu keseluruhan nama-nama Allah diingat. Ya, jadi akan ada orang menyebut nggak ingat, disebut tapi nggak ingat. Ya, makanya bagus dia sebut namanya, disebut, diingat kebaikannya, diingat sifat-sifatnya, disebut namanya, disebut kebaikan-kebaikannya. Lebih dari itu hadirin, ya, jangan kita persempit zikir itu cuma di masjid, di taklim. Tapi yang lebih utama zikir adalah, yang ketiga ini makna zikir, tunduk, patuh kepada hukum Allah. Tunduk, patuh kepada hukum Allah. Ali Imran 135. Wa idza fa'alu fahishatan wa idza fa'alu fahishatan. Fa'alu itu berbuat. Biasa kalau kita nih perbuatan kita dengan lisan itu cuma perkataan, lafaz, melafadzkan. Perbuatan kita di hati maupun di otak itu namanya tadabbur.
tafakur. Tapi ketika perbuatan dengan jawarih, perbuatan dengan tangan, perbuatan dengan kaki, itu fa'ala, berbuat. Ini kalau orang lagi bicara, begini dia nggak berbuat, perbuatan dengan lisan, berbicara, lafaz. Ketika perbuatan dengan tangan, dengan kaki, itu baru kelihatan orang sedang berbuat. Nah kata Allah, wa idza fa'alu, jika kamu berbuat, kan sebetulnya berbuat banyak hadirin. Dosen pun ketika mencari uang dia berbuat, tapi perbuatannya bukan dengan tangan kan, dengan lisannya mengajar, guru. Jadi identik kita kalau orang yang berbuat itu sedang mencangkul, sedang berjual beli. Pada semua aktivitas kita, termasuk Gojek, Grab, ojol, opang, itu kan berbuat. Semuanya berbuat. Entah dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut, semua berbuat. Entah mahasiswa pun berbuat. Nah kata Allah, wa idza fa'alu, jika kamu berbuat fahisyatan, satu, au dzalamu anfusahum. Jika perbuatan kamu mengandung fahisyah atau mengandung kezaliman, fahisyah itu biasanya dikaitkan dengan kekejian dan perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Nanti ada juga surat Al-Anisa tuh. Innahu kana fahisyah. Jadi porno aksi, pornografi, buka aurat, melihat aurat. Zina kecil sampai zina sesungguhnya itu fahisyah. Kalau ada zina kecil, zina besar, jadi sesuatu yang menuju kepada zina besar itu zina kecil. Mata, telinga, mulut, tangan, kulit, sampai pertemuan dua khitan itu zina sesungguhnya. Jadi zina besar itu sampai zina, hakikat zina adalah pertemuan dua kemaluan. Sebelumnya diawali dari zina mata, melihat, zina, telinga, rayuan, gombal, zina, apa lagi? Kulit, persentuhan, tangan, pegang-pegangan, sampai zina, pertemuan dua khitan. Itu disebut fahisyah. Jika perbuatan mengandung fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau mengandung kezaliman, kan berbuat ini. Anda keperbuatan bukan hanya di masjid, bukan hanya di taklim, tapi di semua aktivitas kita. Zakarullah, zikir kepada Allah. Masa kita lagi berbuat zina zikir, ya subhanallah, kan maksudnya kan begitu kan? Masa kita sedang transaksi yang di dalamnya ada riba, subhanallah, tapi nggak merubah sikap, atau kita sedang transaksi jual beli, ya, di mana jual beli itu halal, tapi di dalamnya misalkan ada gharar, ada penipuan, ada riswah, itu kan nggak boleh. Zakarullah, ingat. Artinya zakarullah di sini kan bukan hanya menyebut atau ingat, tapi tunduk hukum Allah. Oh iya nih, nggak boleh Pak. Bapak jual kok ada paku di bawah timbangan. Pakunya 2 on, berarti setiap timbangan dikurangi 2 on karena diganjil paku. Orang beriman zakarullah, ini dilarang. Zalim bentuknya, ditinggalkan. Nah, zalim di sini, zakarullah di sini bukan hanya menyebut nama Allah, bukan hanya ingat kebesaran Allah, tapi tunduk kepada hukum Allah. Zakarullah fastaghfaru lidzunubim. Pekerja begitu. Oh, ini bukan hak saya, nggak diambil. Tunduk kepada hukum Allah. Jadi zikir yang tertinggi, ya, hakikat zikir yang bagus adalah kata Allah tadi, zakarullah, dia ingat ketika perbuatan dari fahisyah, kata kezaliman, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Jadi zikir 24 jam. Makanya kata Allah, zikran katsira. Apa itu pada zikir? Manfaat zikir bagi kita setelah kita melakukan 3 hal ini. Jadi hadirin, jangan juga diabaikan, jangan juga diremehkan. Ketika orang berzikir banyak, menyebut nama Allah, kan itu kan isyarat dari Nabi kan? Apabila habis sholat, baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tutup dengan 100 la ilaha illallah la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir genap 100, maka dosa sebesar apapun, sebanyak apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Itu zikir. Dan banyak kali fadilah zikir. Ketika dia melakukan awal zikir dengan menyebut namanya, mengagungkan kebesarannya dan ke sifat-sifatnya, maka otomatis insya Allah akan membawa kepada zikir yang lebih tinggi, kepada aktivitasnya. Nanti aktivitasnya tidak akan curang ketika berdagang. Aktivitasnya tidak akan berbohong ketika bertransaksi. Aktivitasnya tidak akan mencurangi orang ketika tanda tangan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia terbiasa. Mungkin enggak orang zina baca doa Pak? Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Mungkin enggak? Mau zina kan orang berhubungan suami istri kan begitu Pak. Orang berzina mau baca doa enggak mungkin. Jadi ketika kalimat diucapkan enggak mungkin terbawa sampai fa'alo. Mungkinkah orang berbuat curang baca bismillah? Ya, dia tahu nih riba di bismillah. Kok riba pakai bismillah? Jadi kontradiksi nggak mungkin. Jadi ketika dia zikir dengan awal menyebut namanya, terus sering sebut namanya, mengingat kebesarannya, sifat-sifatnya, akan terbawa kepada seluruh aktivitasnya. Nah, yang paling pertama, kata Allah, ketika orang uzkurullah, ada kan perintah Allah itu. Uzkurullah dzikron katsira. Banyak-banyaklah menyebut, mengingat dan patuh kepada hukum Allah. Yang pertama fadilahnya adalah di surat yang sama Al-Ahzab, ya, ayatnya 35 tadi 341. Ada 10 karakter manusia yang Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar. Ternyata yang ke-10 kata Allah, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Hadirin yang Allah muliakan. Ternyata zikir kita itu diberikan oleh Allah ampunan yang besar dan pahala yang banyak. Bukan hanya ampunan diberikan, tapi pahala yang banyak. Banyak sekali dalil mengatakan bahwasanya bagaimana siapa yang banyak berzikir kalimat ini dapat ini, berzikir kalimat ini dapat ini. Itu berkuat dalil di Al-Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Satu, fadilah orang yang banyak berzikir. Yang kedua kata Allah dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum. Jadi kata Nabi kan begitu. Ana, ini hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, berada pada perasaan hambaku kepadaku. Ya. Jadi kalau kita ingat Allah, otomatis Allah ingat kita. Kebalikannya, kalau kita lupa Allah, mungkin nggak Allah mengingat kita. Fadhkuruni adzkurukum. Kamu ingat aku ingat kamu. Bahkan kalau kita ingat Allah, Pak, bukan hanya diingat oleh Allah, tapi dibanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Itu akan ada fadilah yang patuh. Ya, salah satunya ini orang yang duduk di majelis ilmu, man, ya, istama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa nazathumul sakinah wa hafathumul ar-rahmah. Nah, di sini yang keempat nih. Wa dzakara humullahu fi man indah. Zakar, diingat kita. Wa dzakarahumullahu, Allah yang ingat kita. Diingat oleh Allah, disebut namanya oleh Allah, fi man indah, di depan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebut, dibanggakan nama kita. Zakar, zikir. Ya, kalau kita zikirkan tadi tunduk kepada hukum Allah, bagaimana kalau Allah zikir kepada kita? Nyebut nama kita, banggakan nama kita, plus menolong aktivitas kita. Membantu aktivitas kita, menyelesaikan urusan kita. Jadi, dia juga ada sabda Nabi kan? Ya, bagaimana kata Nabi?
Kalau mau ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudara. Ya. Kalau mau diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah. Jadi gitu. Kita berada pada sangat diri kita. Kalau kita merasa dekat dan mengingat Allah, Allah akan melihat kita dan dekat kepada kita. Nah, kalau kita jauh, bukan Allah yang menjauh, karena kita yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, hadirin, manfaat zikir, banyak zikir kepada Allah. Dalam hadis qudsi juga Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mul'unun ma fiha." Dunia ini kata Allah terlaknat. Dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali yang zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah mencegah kita dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini yang tidak zikir sedikit, hadirin. Insya Allah lebih sedikit daripada yang berzikir. Karena di juz 27, ya, di awal juz 27 itu banyak surat-surat yang diawali dengan kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tasbih kan bagian dari zikir. Bertasbih apa-apa yang ada di atas bumi dan di atas langit. Nah, berarti makhluk ini nggak ada yang terlaknat karena mereka bertasbih. Kalau pertanyaannya, yang dimaksud dengan ma'una fiha, yang dilaknat di atas bumi siapa? Orang yang tidak berzikir, orang yang menentang Allah, makhluk yang menentang Allah. Batu, air, gunung, api, semua zikir kepada Allah. Lalu pertanyaannya, siapa yang terlaknat di atas bumi? Tidak zikir kepada Allah. Setan dan para pengikutnya. Betul? Setan dan pengikutnya. Pertanyaannya, emang setan nggak pernah menyebut nama Allah, Pak? Emang setan nggak takut sama Allah? Cek di surat Al-Anfal, Pak. Ketika ingin terjadi peperangan Badar, pasukan yang di bawah pimpinan Abu Jahal itu 1.000 lebih, itu dibisik oleh setan. Bahwasanya setan mengatakan, "Wa inni jarul lakum," aku akan membantu kalian. Tapi ketika dua pertemuan antara pasukan Muhammad SAW dengan pasukan Abu Jahal bertemu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika dua pasukan bertemu, setan berkata, "Inni arama la tarawna inni akhafullah. Inni baru minka." Nah, ketika bertemu nih, dia melihat pasukan malaikat dihantarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, "Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku berlepas dari kalian dan aku takut kepada Allah." Kalimat setan, ternyata setan tetap sampai akhir kiamat dia mengatakan takut kepada Allah. Surat Al-Anfal ya, Pak ya. Tapi pernah dengar nggak kalimat-kalimat yang diucapkan orang kafir takut sama Allah? Ya, pertemuan ada 2 surat ya. Salah satu surat Al-Anfal. Ayat 48, Pak. Ya, artinya kalau memang nanti yang akan dijerumuskan ke dalam neraka yang paling dalam adalah bukan para jin tapi para munafik, para orang kafir, karena dia lebih ingkar manusia daripada setan. Seingkar setan kepada Allah, ketika melihat kebesaran Allah dia takut sama Allah. Nanti dibuka di surat Al-Anfal tuh ayat 48. Wa zayyana syaitanu a'malahum. Ketika setan menghiasi perbuatan orang kafir, merasa baik perbuatannya, wa qala, dia berkata, la ghalibalakum yauminan nas. Hari ini tidak akan ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Jadi betul kan, setan dan malaikat bisikin orang manusia. Jadi kalau bisikan baik dari malaikat, bisikan buruk dari setan. Ini setan membisikkan keburukan kepada manusia. Ya. Dia bilang kata, la ghalibalakumul yauma minan nas. Hari ini tidak akan ada manusia yang dapat mengalahkan kalian. Ya. Jadi kan gitu, Pak, kita kan.
raqibun atid. Setan juga nggak kalah bisikin. Kan kita begitu. Ya, kita terlalu ada pembisik yang baik dan buruk. Tergantung kita kuat yang mana nih. Setan begitu. Membisikkan orang kafir sehingga merasa kuat, merasa hebat. Wa inni jarulakum, aku akan membela kalian. Aku tanya kalian, aku bela kamu. Tuh, bisikan setan. Sama, ketika kita dihadapkan oleh keburukan, kan berdebar-debar tuh. Ini boleh apa enggak, boleh apa enggak. Bukan boleh apa enggak, ambil enggak. Kalau boleh enggaknya, kebanyakan manusia itu berbuat kesalahan bukan karena enggak tahu hukum, tapi enggak kuat menahan hawa nafsu. Saya yakin semua manusia itu, orang dewasa itu tahu zina itu nggak boleh. Apalagi seorang kiai, apalagi seorang ulama, paham dia zina nggak boleh. Bukan nggak tahu hukumnya, nggak kuat menahan nafsu. Betul nggak Pak? Sampai 30 santri sampai sini. Bukan kiai itu nggak paham zina itu nggak boleh, bukan. Nggak bisa menahan nafsu. Termasuk koruptor. Bukan dia nggak tahu mengambil harta orang lain itu haram, bukan nggak tahu. Cuma nggak tahan hawa nafsu. Cek, banyakan begitu nggak? Yang kedua nih, orang melakukan kejahatan, dia nggak tahu bahwasanya itu nggak boleh, atau melakukan keburukan karena nggak kuat menahan nafsu. Kebanyakan orang melakukan kejahatan karena tidak kuat menahan nafsu. Padahal dia tahu itu hukumnya nggak boleh. Betul? Jarang sekali orang yang benar-benar nggak tahu hukum, oh ternyata nggak boleh toh. Jarang. Ada satu dua lah. Contoh seperti kita misalkan melakukan transaksi. Biasa kerja sama, dikasih tahu, Pak, transaksi semacam ini ada gorornya, maka ini riba, nggak boleh. Oh ini riba ya? Kenapa sih? Karena begini-begini. Oh saya nggak tahu. Nah baru tuh, karena nggak tahu. Sadar. Oh besok kita rubah ya cara transaksi ekonomi kita. Karena di sini riba. Itu mungkin ada. Kita melakukan kesalahan karena nggak paham, nggak tahu hukumnya. Tapi lebih banyak orang melakukan kesalahan bukan nggak tahu hukumnya karena tidak kuat menahan nafsu, zina, korupsi, nilep bansos dan sebagainya. Lebih banyak yang dua daripada yang pertama. Itu bikin setan. Apa kata setan? Falamma, kata Allah, falamma tarau atil fiatani. Ketika dua kelompok bertemu, kan jauh dibisikin, semangat, aku bela kamu. Ketika dua pasukan bertemu, nakaso ala akibahi, mundur nih pembisik nih. Ini kalau ada orang provokator begini nih, provokator, udah sampai ketemu dia mundur balik ke belakang. Apa dia bilang Pak? Wa qala inni bari'um minkum, aku lepas tangan. Ini orang paling jelek nih Pak. Lu ngajak tapi lu lari lu ya. Ada nggak orang gitu Pak? Makanya jangan mau diajak oleh orang ketika kita lapar nggak ditraktir. Touring yuk, touring. Pas makan, kok nggak dibayarin? Lu kan ngajak gua. Makan masing-masing, kan lu yang ngajak gua. Ini kayak setan gitu, setan lu diajak-ajak. Ketika bertemu musuh, ini bari minkum, aku lepas tangan dari kamu. Kenapa lepas tangan? Ini aro malatarauna. Aku melihat kebesaran Allah. Musyrik cuma melihat Rasulullah dan pasukannya. Tapi setan melihat jin, melihat pasukan malaikat yang Allah turunkan untuk membantu pasukan Rasulullah SAW. Ini aro malatarona. Apa dia bilang? Ini akhafullah. Setan tuh takut sama Allah Pak. Ini akhafullah. Betul? Jadi yang nggak takut sama Allah bukan setan, bukan apa? Setan aja berkata ini akhafullah. Aku takut sama Allah. Orang kafir nyerang terus dia nggak tahu. Jadi Allah muliakan. Jadi siapa yang nggak dilarang di sini? Cuma orang yang zikir kepada Allah. Tapi zikir bukan hanya menyebut nama Allah. Kalau nyebut nama Allah, setan pun dikata aku ingin ikut takut sama Allah. Tapi nyebut, mengagungkan dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Agar kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hadirin Allah muliakan. Fadilah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mungkin kita juga
masih terhindar penyakit ini. Agar Allah hilangkan di hati kita penyakit nifak. Penyakit mana? Munafik. Karena kata Allah dalam surat An-Nisa 145. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu pekerjaannya adalah ingin menipu Allah. Padahal dia yang ditipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Ya hadirin, sekarang kan banyak ya cara kita untuk mengelabui polisi lah gitu lah. Untuk mengelabui siapa saja. Ya, bawa motor, bawa mobil. Padahal platnya merah. Tapi platnya diganti dengan plat hitam. Itu polisi tahu aja lagi. Di stopin. Pak, cek. Coba ada plat aslinya. Ternyata plat aslinya merah. Kita orang biasa tahu nggak Pak? Itu plat merah atau plat hitam kalau diganti platnya. Nggak paham kita. Tapi kita lihat di medsos, oh ternyata ada ya. Plat merah diganti dengan plat putih atau plat hitam, agar disangka itu mobil pribadi, ternyata mobil pemerintah. Kan pernah tertangkap kan? Penjabat Pemda DKI. Kenapa Bapak diganti? Apa alasan? Blablabla. Karena ingin menipu. Betul hadirin? Kita kira ojek, ojol. Ternyata penjahat. Ketika lawan, oh nganter barang. Padahal dia mengincar korbannya. Ini rumah kosong apa enggak? Karena pakainya ojol, orang nggak curiga. Mungkin mau nganter barang. Mungkin mau jemput, padahal lagi ngintai. Makanya hati-hati Pak. Itu kan ingin menipu kan? Betul nggak? Saya pernah dapati dulu, sudah agak lama, jamaah seperti ini, pakaiannya koko, pakai topi, pulang Jumat. Habis Jumatan ngambil motor ke jalan. Orang nggak ada yang nyangka Pak. Ternyata itu maling motor. Tapi pakainya begini. Ini kan yang menipu. Ternyata Allah juga ingin ditipu sama orang kafir, orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mungkin kita bertipu Pak. Mungkin saja kita bisa tertipu. Nggak tahu kan ya. Tapi Allah nggak akan bisa tertipu. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang menipu mereka. Jadi sekarang kita agak sulit Pak. Pakaian rapi ternyata ya, santrinya dihamili. Kiai ternyata santrinya dihamili. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa sifat munafik di ayat ini? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Nah ini dia nih. Sama-sama sholat. Ya, tapi ternyata dia sholatnya malas-malas hanya untuk pencitraan. Ini munafik. Ya kita nggak tahu. Allah yang tahu tuh. Nih siapa munafik? Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ingin lihat manusia. Wala yadhkurunallaha. Awalnya kata Allah, orang munafik itu ibadahnya nggak ingin sama Allah. Cuma tadi ibadahnya yura'unan nas. Hanya ingin pencitraan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ternyata munafik itu nggak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Makanya kenapa tadi kata Allah, dzikron katsira, banyak zikir. Hadirin yang Allah muliakan, kita paham banget lah, Allah paham banget keadaan kita. Nggak mungkin sulit sekali bagi kita selama 1 kali 24 jam ingat nyebut tunduk kepada hukum Allah. Kadang-kadang kita juga kepleset. Kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan. Tapi dari waktu 24 jam itu salah kita lebih dikit daripada ingat kepada Allah. Betul? Tapi munafik ini ingat wala yadhkurunallaha, dia tidak zikir kepada Allah illa qalila, kecuali dikit. Dia ingat kepada Allah cuma di masjid, lagi sholat. Di kantor dia lupa sama Allah, nabrak hukum Allah. Di pasar dia lupa sama Allah, nabrak hukum Allah. Di jalan dia lupa sama Allah, di terminal lupa sama Allah, di stasiun lupa sama Allah. Jadi munafik itu ingat sama Allah dikit ingatnya, lebih banyak dia lupa sama Allah.
Kira-kira kita banyakkan di masjid apa banyakkan di kantor, di jalan atau di rumah, Pak? Kita di masjid cuma berapa jam sih? Sholat hitung 10 menit, tambah dikit, tambah segala macam, setengah jam lah. 30 menit kali 5, 150 menit. Ya sekitar 3 jaman kurang lah. Ya, 1 jam kan 60 menit, 120. Ya 2 jam lah. 3 jam lah paling banyak kita di masjid sambil duduknya. Berarti hampir lebih banyak kita di luar masjid. Di luar masjid itu harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita lebih banyak di tempat kita kerja daripada di masjid. Di pasar, di kantor, di terminal, di jalan. Nah itu kata Allah, orang munafik itu ingatnya dikit. Dia lupa aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita ketika banyak ingat Allah, diharapkan ingat kepada Allah, sifat nifak hilang di hati kita. Betul nggak hadirin? Sifat nifak hilang di hati kita. Lebih banyak tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak berzikir, lebih banyak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebagai macam tempat, di berbagai macam tempat aktivitas kita. Tunduk. Jadi kan ada statement sekarang. Jangan bawa agama ke kantor. Jangan bawa agama ya di pusat-pusat kita kerja. Hadirin yang Allah muliakan. Pernah dengar nggak? Kita sering lihat ya, LC perdebatan banyak tuh ya. Sering nggak mendengar perdebatan manusia mengungkapkan kalimat-kalimat Allah atau ayat-ayat Allah? Jarang kan ya? Jarang banget. Rata-rata mengagungkan argumentasi akal mereka. Jadi kita banyak zikir kepada Allah agar kita dibersihkan oleh Allah dari sifat nifaq. Yang terakhir hadirin, manfaat zikir kepada Allah. Ini salah satu menjadi pedagang yang cerdas. Kita dagang kepada Allah. Pedagang itu kan apa? Hukum ekonomi. Modal kecil, untung besar. Hadirin, kalau pedagang kelas kakap, modalnya gede, untungnya gede, wajar. Apa contohnya? Properti. Rumah harganya 2 miliar, 3 miliar, atau di apa? Oh, daerah-daerah yang segitiga emas segala macem lah. Ruko, perkantoran. Modal gede beli tanah, bangun rumah, jual 1M, 2, 3M. Modal besar, untung nggak? Untung besar, wajar nggak? Modal besar, untung besar, wajar. Salesman tuh, yang suka jualan rumah. Itu kalau dapat satu penjualan itu minimal 50 juta, betul nggak? Apalagi rumahnya yang MM-an. Menjual satu unit, minimal 50 juta dia dapat. Luar biasa. Mobil juga begitu kan? Ya, 5-7 juta dia dapat masuk kantong tuh. Modalnya besar. Yang dijual besar. Modal kecil untung kecil. Walaupun jualnya banyak. Contoh gorengan. Tukang gorengan hadirin. Orang nitip di gorengan. Tuh ada gorengan lengkap banget. Risol ada, lontong ada, bakwan ada, lopis ada. Macem ada. Yakin tuh banyak orang nitip. Nggak mungkin dia masak sendiri. Cukup waktunya. Betul nggak? Naruh lontong 800 dijual sama yang punya lapak 1000. Jadi satu lontong untung 200 perak. Untung 100 lontong, laku 100 lontong, untungnya berapa? 100 kali 200 perak, 100 pieces kali 200 perak, untungnya berapa? 20.000. Berapa habis? Lumayan, 1000 lontong. 1000 lontong, untungnya berapa? Cuma 200.000. Nggak ada tai-tainya sama orang jualan rumah. Kecil, betul nggak? Kenapa? Modal kecil. Untung kecil aja. Makanya kita harus jadi cerdas kan ya. Kalau cerdas bagaimana? Oke lah. Jualan lontongnya di mall. Jualan lontongnya
di terminal, jual lontongnya di bandara. Itu ada nggak lontong di bandara 1.000? Ini aja bisa 15.000. Di kita cuma 3.000 ini, 2.000. Tapi di bandara 15.000. Yang sering nganter umroh tuh, lihat aja. Ya. Ngopi di kita goceng, di sana ngopi gocap. Ya, kopi kenangan. Gocap sekali ngopi. Masya Allah. Tomorrow kopi. Coba-coba saya ngancutur kopi. 80.000. Wah, nyesel ngopi lagi di sini dah. Di rumah cuma goceng ya, di sini 80.000. Ya gaya-gayain sedikit lah, kapan lagi kita ngopi gitu kan. Masya Allah. Ini mah jualan, tadi mah gue bawa dari rumah aja nih, kayak omprengan di rumah. Gue enakan juga, ya Pak, enakan liong di rumah ya. 2.000 perak enak pisan. Nelennya juga enak, nikmat. Ngeluarin duitnya dikit. Ini 80.000 rasanya biji doang. Ya. Ya coba-coba kali-kali gitu ya, ternyata ngorek duit banyak-banyak. Dipintar dia tuh pedagang tuh. Modal sama, untung gede. Nah, banyak zikir kepada Allah kayak pedagang. Bagaimana kita modal sedikit, pahalanya gede. Begitu hadirin. Umroh 30 juta, 35 juta. Bagi yang punya duit mah kecil. Tapi bagi yang amplopnya sekali amplop gope, kapan dia ngumpulin? Betul? Lama kan ya Pak? Gojek kan lama, kan gede 30 juta. Haji 60 juta, sebagian orang kecil. Tapi bagi yang orang biasa, ngumpulin sampai 60 tahun, 20 tahun, baru berangkat haji besar. Nah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita ingat, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Ya Allah, kapan saya haji, kapan saya. Sebelum haji sesungguhnya, Allah siapkan ibadah yang nilainya seperti ibadah haji. Pak, kemarin kurban berapa Pak? Satu sapi, ya ada yang 25, paling kecil 20, super bisa 30-40, patungan 7 orang, betul? Dapat pahala, setiap bulunya kebaikan, Masya Allah. Kurban kambing, setiap bulu halus, kata Rasulullah, satu kebaikan. Berapa juta bulunya? Kata Rasulullah bukan hanya bulu halus, bulu kasar juga satu kebaikan, Masya Allah. Luar biasa bagi yang bisa berkorban kemarin. Yang nggak bisa, insya Allah tahun depan bisa berubah nabung. Ya. Tapi hadirin, bagi yang benar-benar nggak punya, ya, Allah siapkan pahala seperti orang berkurban setiap pekan. Makanya kita ini pedagang harus cerdas sama Allah. Kita kan pedagang Pak, yang beli siapa? Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi kalau ada perdagangan, kita yang penjual, Allah yang beli. Allah beli nyawa kita, Allah beli harta kita dengan surga. Hal adul ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah. Tijarah perdagangan. Makanya jadilah pedagang yang hebat, pedagang yang pinter, dengan modal kecil kalau bisa, untung sebesar-besarnya. Kalau orang ngumpulin duit, nanti sama satu hari, nabungin, baru tahun depan dapat kurban kambing, kurban lembu sapi. Kita yang cerdas, saya akan berkurban kepada Allah setiap Jumat. Nggak perlu ngumpulin duit, nggak perlu nabungin, tapi perlu kecerdasan. Berangkat pagi-pagi ke masjid, pakaian bagus, mandi seperti mandi wajib, bertatoyub, wudhu yang baik dari rumah, baca bismillah. Orang belum datang, kita datang, kita zikir, kita baca Al-Kahfi, kita tasbih, kita banyakin sholat kepada Nabi. Orang yang pertama datang ke masjid di hari Jumat, pahalanya, pahala tambahan ya, pahalanya banyak ya, pahala tambahannya, dia seakan-akan berkorban satu ekor unta, nggak pakai beli, cuma sabar, cuma mau melaksanakan syariat itu, pahalanya seperti berkorban satu ekor unta. Jadi harus cerdas kita. Jadi orang miskin ini bisa mengejar para orang kaya dengan kecerdasan. Kalau orang kaya kita kejar pahalanya dengan kekayaan kita, sampai kapan kita?
ngumpulin duit, belum kumpul-kumpul. Ya, jadi banyak pikir itu membuat kita cerdas. Ini udah miskin, males Pak. Ada yang begitu Pak? Alhamdulillah ya, di perumahan itu, Masya Allah. Kemarin saya ambil daging ke Pesona. Pak, ini berapa Pak? 28 sapi, 60 ekor, 80 ekor kambing, Masya Allah. Saya ditelepon aja, Ustaz, bisa nggak kemari ya? Bisa. Tuh, dari ini ngambil. Ini masih banyak nih kambing. Ya silakan, kami mau ngambil daging, ya kita ambil malam juga. Malam-malam habis sisa. Emang berapa motongnya? Iya kita dong. Masya Allah. Ya Allah, kapan aku berkorban ya Allah? Siap. Orang miskin disiapkan pahala yang sama. Nggak perlu ngeluarin banyak duit, tapi perlu kecerdasan. Tiap Jumat disiapkan pahala seperti berkurban. Setelahnya berkurban, datang setelahnya seperti berkurban sapi. Setelahnya kambing. Setelahnya ayam. Udah naik mimbar khotib telur. 3.000 semua orang juga bisa. Pak, ada nggak orang yang sholat Jumatnya masbuk? Pernah lihat nggak orang sholat Jumat masbuk, Pak? Jumat masbuk. Kapan dengan khotibnya? Pusing saya. Ini sibuk apa dia? Pejabat ya? Jumat masbuk. Tinggal 1 rakaat. Kemana orang khotib dia kemana? Ternyata bukan hanya Jumat, Pak. Id masbuk. Ini orang mungkin malam ini ya, Pak, takbiran ngantuk. Sholat Id masbuk, Pak. Ustaz, kau tahu? Lah saya kan kalau sholat Id sama kurban kan dia di depan terus. Kan kalau Id kan sholat dulu baru khutbah. Saya kira khutbah, dia orang madu orang datang. Ada sholat. Sholat Id masbuk, Pak. Luar biasa. Lah, Jumat apa lagi? Ya Allah. Ya kita yang kurang harta kita bisa nyusul pahala dengan kebaikan kita, menjadikan dagangan kita dihargai besar, gede oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan kita, dengan aktivitas kita yang akhirnya aktivitas itu membuat pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini saja yang dapat kita tadabburi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan SAG. Semoga apa yang disampaikan menambah takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pada kajian Ahad malam ini, mari sama-sama kita ucapkan nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.